Hai, perkenalkan nama saya Imade Juliarta. Saya merupakan dosen Prodi Bahasa Inggris Universitas Bali Dwipa. Saya merupakan pengampu mata kuliah Introduction to Linguistics. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ajar yang saya ajarkan dalam mata kuliah Introduction to Linguistics. Ya, jadi mata kuliah Introduction to Linguistics merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 1 Prodi Bahasa Inggris Universitas Bali Dwipa. Ya, jadi mata kuliah ini diambil di semester 1. Jadi sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah linguistik seperti semantik, pragmatik, sosiolinguistik, jadi mahasiswa akan diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang cakupan ilmu linguistik secara umum dalam mata kuliah Introduction to Linguistics. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat tentang mata kuliah Introduction to Linguistics. Mata kuliah Introduction to Linguistics merupakan mata kuliah keahlian program studi bahasa Inggris. Linguistik merupakan ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang konsep dasar linguistik umum dimulai dari secara umum mulai dari fonologi, sintaksis, pragmatik, sistem fungsional linguistik, semantik, dan sejarah aliran linguistik. Jadi sebelum mereka mendapatkan mata kuliah fonologi, sintaksis, pragmatik di semester berikutnya, jadi mereka akan diberikan pengantar linguistik umum atau Introduction to Linguistics yang bisa diambil oleh mahasiswa semester 1. Ya, jadi pada pertemuan pertama mata kuliah ini mahasiswa akan diberikan pemahaman materi tentang pengantar perkuliahan dan konsep dasar linguistik umum. Kemudian kemudian di pertemuan kedua materi atau topik yang disampaikan yaitu tentang linguistik sebagai ilmu. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu topik pembahasan yang berkaitan tentang hakikat bahasa. Kemudian pada pertemuan keempat mahasiswa akan diberikan topik tentang bahasa dan faktor luar bahasa. Kemudian pada pertemuan kelima mahasiswa diberikan topik tentang linguistik dan bidang cakupannya. Pada pertemuan ke-6 topik yang diberikan yaitu tataran linguistik fonologi. Pada topik atau pembelajaran tentang tataran linguistik fonologi, jadi mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang sistem bunyi yang merupakan bagian dari materi fonologi. Kemudian pada pertemuan ke-7 mahasiswa diberikan pemahaman tentang tataran linguistik morfologi. Pada pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ke-9 mahasiswa diberikan topik tentang tataran linguistik, sintaksis, dan wacana. Kemudian pada pertemuan ke-11 yaitu materi yang diberikan yaitu tentang sejarah dan aliran linguistik. Kemudian pada pertemuan ke-12 topik yang diberikan yaitu tataran linguistik pragmatik. Kemudian pada pertemuan ke-13 topik yang diberikan yaitu linguistik struktural. Dan pertemuan ke-14 itu topik yang diberikan yaitu tataran linguistik semantik. Kemudian pada pertemuan ke-15 yaitu tentang review materi. Kemudian pertemuan ke-16 yaitu dilanjutkan dengan UAS atau ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian yaitu meliputi kehadiran sebanyak 10%, kemudian dilanjutkan dengan tugas sebanyak 20%,
kemudian UTS atau ujian tengah semester sebanyak 30%. Kemudian dilanjutkan dengan UAS, yaitu persentase sebanyak 40%. Nah, itu merupakan sistem penilaian. Kemudian mengenai absensi mahasiswa maupun dosen di Prodi Bahasa Inggris Universitas Bali Dwipa itu mengakses layanan Edufacta atau e-learning yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun dosen di Prodi Bahasa Inggris Universitas Bali Dwipa. Jadi dengan memanfaatkan sistem atau fitur yang terdapat dalam e-learning tersebut bisa memudahkan dosen dan mahasiswa untuk mengabsensi maupun mengecek kehadiran. Kemudian dosen bisa menginput nilai UTS, UAS yang bisa diakses melalui sistem e-learning atau Edufacta. Jadi mahasiswa juga bisa mengecek nilai akhir yang didapatkan dalam mengikuti mata kuliah Introduction to Linguistics yang mereka tempuh pada semester pertama. Jadi setelah mengikuti UAS, nilai akan muncul di sistem students.balidwipa.ac.id. Itu merupakan portal resmi untuk mahasiswa dari Universitas Bali Dwipa, yaitu mahasiswa bisa mengecek nilai pada portal students.balidwipa.ac.id. Kemudian untuk dosen bisa menginput nilai pada portal e-learning atau Edufacta, yaitu di alamat website lecture.balidwipa.ac.id. Yaitu merupakan sistem yang bisa diakses oleh mahasiswa di lingkungan Prodi Bahasa Inggris Universitas Bali Dwipa. Jadi topik yang diajarkan itu mencakupi tataran linguistik, sejarah dan aliran linguistik, kemudian tataran linguistik morfologi, kemudian tataran linguistik fonologi dan sintaksis. Nah, jadi berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Introduction to Linguistics. Jadi sekian tentang penjelasan singkat saya tentang mata kuliah Introduction to Linguistics. Jadi aktivitas pembelajaran yang saya tampilkan berikut ini merupakan aktivitas pembelajaran dalam media Zoom, karena pada waktu itu mahasiswa mengikuti perkuliahan dalam bentuk online melalui media Zoom. Terima kasih. Okay, this is an example of the sentence. Okay, as we can see on the slide here, we have to decide which one is called the subject, the verbs, and the object. In syntax, we will discuss about the position of the subjects, verbs, and the objects in a clause. Okay. Okay, as you can see on the slide, the kind-hearted boy, okay, this is called as the subjects in clause. The kind-hearted boy is called a subject in a clause. And then the second one, there is a verb head. Okay, there is a verb head. And then the object is many girlfriends. Okay. This is the objects in a clause.
Yes. We will focus on the subject, the kind-hearted boy. Ya, kita fokus tentang subjek yang ada dalam klausa tersebut. Jadi subjek dalam klausa tersebut itu dibentuk merupakan subjek dalam bentuk frasa kata benda. The kind-hearted boy is in the form of noun phrase. Yes. The kind-hearted boy is in the form of noun phrase. It is formed by an article, the, followed by an adjective, kind-hearted, then followed by a noun boy. So this is called the subject in a clause. Kalau kita melihat susunan frasa kata benda dalam subjek tersebut, yaitu the kind-hearted boy itu dibentuk oleh artikel the, kemudian diikuti oleh kata sifat kind-hearted, dan diikuti oleh kata benda boy. Okay. And then there is a verb here. Yes. This is called the verb phrase head. And then followed by noun phrase, many girlfriend. So the patterns will be subject, verb, and an object. Yes, this is the patterns of a clause. The kind-hearted boy had many girlfriends. And this is the example. The next clause, the kind-hearted, intelligent boy had many girlfriends. The kind-hearted, intelligent, handsome boy had many girlfriends. This one is called the subject. And then had is verb, and many girlfriends is an object in the clause. And then sentence number 3, the kind-hearted, intelligent, handsome boy had many girlfriends. Yes, this one is called the subject. Then had, verb, and any girlfriend is an object. We will have to check again about the structure of the subject. It is in the form of noun phrase. Jadi kita melihat subjek yaitu the kind-hearted, intelligent, handsome boy. Itu disebut dengan subjek dalam klausa tersebut. Jadi subjek itu dalam bentuk frasa benda. It is in the form of noun phrase. Noun phrase, ya, jadi frasa benda the kind-hearted, intelligent, handsome boy itu dibentuk oleh
Pertama itu adalah kata benda boy, kemudian kata sifat handsome, kata sifat intelligent, kata sifat kind-hearted, ada disebut dengan artikel. So the kind-hearted, intelligent, handsome boy is formed by article the, adjective kind-hearted, an adjective intelligent, an adjective handsome, noun boy, and then head is called as a verb. Then it is followed by noun phrase or object, many girlfriends. So the patterns of the clause will be the subject followed by verbs and followed by an object. Okay, now please look at the next example of the sentence. Please look at sentence, this one. Okay, please look at the sentence. John found a book in the library. Please check again which one is subject, which one is a verb, which one is an object, and which one is prepositional phrase. So syntax is part of the general linguistic. Yes. So this is one of part of general linguistic. Syntaxes discuss about the structures of clause. It is formed by subject, verbs, or object. So here is John. John is the subject. It is in the form of noun phrase. Yes. Then it is followed by verb found, and it is followed by a noun phrase book. Jadi objek a book itu berfungsi sebagai frasa benda. Jadi frasa benda book itu dibentuk oleh artikel a dan diikuti oleh kata benda book. So an object a book is in the form of noun phrase. Yes. Is formed by an article a and followed by an object book. And then in the library is in the form of prepositional phrase. Yes. Jadi in the library itu merupakan frasa preposisi dalam frasa tersebut. In the library is in the form of prepositional phrase. It is formed by preposition in and then followed by noun phrase the library.
Ya, jadi frasa preposisi in the library itu dibentuk oleh preposisi in dan diikuti oleh frasa benda the library. Kalau kita menjabarkan tadi frasa benda the library itu dibentuk oleh artikel the dan diikuti oleh kata benda library. Ya, tentu hal pertama yang kita lihat yaitu yang mana termasuk subjek, pekerja, dan objek, dan kata keterangan tempat. Ya. Seperti yang terlihat pada contoh klausa tersebut. We will check that. So in this clause there is a subject, verb, and then a noun phrase, above, and then there is an prepositional phrase, the library. Ya, jadi subjek John ini juga dalam bentuk frasa benda. Ya. Kalau kita jabarkan lebih rinci, frasa benda dalam bentuk pronomina. Kemudian di sini ada kata kerja, phone, itu dalam bentuk lampau, yaitu klausa itu menandakan bahwa kejadian tersebut sudah berlangsung di masa lampau. Dan melihat dari kata kerja untuk kedua form. Ya, jadi sintaksis merupakan salah satu bagian dari pengantar linguistik umum atau yang disebut dengan general linguistik. Cakupan dari pengantar linguistik umum itu mencakupi adalah sintaksis seperti yang kita pelajari pada hari ini, sintaksis, kemudian morfologi, kemudian ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu merupakan ilmu bagaimana penggunaan suatu bahasa yang ada di suatu masyarakat. Itu disebut dengan sosiolinguistik. Misalnya penggunaan bahasa pada kelas gender, wanita dan perempuan dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam sosiolinguistik itu mempelajari tentang bagaimana misalnya masyarakat Indonesia menggunakan istilah bahasa Inggris, kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia yang disebut dengan istilah code mixing. We will learn more about sosiolinguistics on the other occasion. And then the semantic is the study, or it is part of linguistics that discusses about the meaning. Okay, we will focus again on syntax. We will discuss from the basic. We can determine which one is called the subject, verbs, and the objects, and the prepositional phrase in a clause. Yes. Now, please look at the next clause, John fonts, books in the library, in the stacks. Yes, you can see that the sentence is formed by subject John, and then followed by verb phone, followed by
noun phrase, a book. Yeah. A book is in the form of noun phrase atau frasa kata benda. In the library is a prepositional phrase. In the text is a prepositional phrase. I will repeat again. John is a noun phrase. It is in the form of pronomina. Jadi John ini merupakan bahasa benda. Kalau kita jabarkan lagi, itu merupakan pronomina. Subjek nama orang John itu disebut dengan pronomina. Kemudian, and then followed by verb on, followed by noun phrase, a book, and followed by prepositional phrase in the library. Okay. Prepositional phrase in the library is formed by preposition in, and then followed by noun phrase the library. Jadi frasa preposisi, jadi in the library itu disebut dengan frasa preposisi. Kenapa disebut dengan istilah frasa preposisi? Karena di sini ada kata depan in, ya, kemudian diikuti oleh frasa benda the library. And then in the text is called as the prepositional phrase also. You can see about the example, the other examples of this. Upgrade. Okay, another 5 minutes, yeah, because it is running out of time. John found a book in the library in the stacks on the 4th floor. Yeah, this all the subject, verb found, and then noun phrase book, and then in the library is called prepositional phrase. In the text is called prepositional phrase, and on the 4th floor is called prepositional phrase. Yeah. So on these meetings, we already discussed about syntax. That is part of general linguistic. So the parts of general linguistic are, the first is called syntax, and then the second one is called morphology, and then phonology, semantic, sociolinguistics. So you will get all lesson on the next semester. Yeah. So in this semester, we are just discussing about the general definition about them. So you can look at the next example. The cat kissed the mouse. Yes. Here is called the noun phrase, the cat. And then verb case and followed by noun phrase. Yes, I hope that